Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita semua dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pelajaran agama hari ini khusus kelas 5 itu masih melanjutkan pelajaran 1, yaitu mari belajar Quran surah Atin, yaitu KD 3.1 memahami makna Quran surah Atin dengan benar, dan masih bersama dengan Ibu Dia Aprianti. Baiklah anak-anak ibu, minggu yang lalu kita sudah menghafal, menulis, membaca surah Atin, dan di hari ini Ibu akan menjelaskan makna dari Quran surah Atin. Nah, di sini mengapa dinamakan surah Atin? Surat ini dinamakan Atin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat yang pertama yang artinya buatin. Surah Atin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat, termasuk golongan surah yang turun di Mekah. Maka dari itu disebut surah Makkiyah. Nah, di sini ada gambar buah tin. Nah, seperti inilah bentuk buah tin. Nah, ini ada buah zaitun. Nah, kandungan surah Atin. Ayat yang pertama yaitu berbunyi, kita ulangi dari ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Maksud kandungannya, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni. Maksudnya air kecil, buang air kecil kita. Terus menggemukkan badan dan melonggarkan rongga hati dan limpa. Buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, itulah kandungan surah Atin ayat yang pertama. Baiklah, kandungan ayat yang kedua. Sebelum Ibu menjelaskan kandungan ayat yang kedua, Ibu ulangi lafal surah Atin yang kedua. Ayat yang kedua adalah waturisinin, artinya dan demi gunung Sinai. Nah, di sini maksud ayat kedua, gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung Sinai itu setinggi 2285 meter. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Nah, ini adalah gambar Gunung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam pertama kali menerima wahyu. Jadi itulah kandungan ayat yang kedua. Selanjutnya ayat yang ketiga, bunyinya adalah wahazal baladil amin, artinya dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya kandungan ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Nah, ini gambaran dari kota Mekah. Kota Mekah ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, terus kota Mekah itu adalah kota yang sangat gersang, tetapi karena
manusianya bisa memanfaatkan potensi dengan berdasarkan petunjuk Al-Quran, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun kota Mekah itu gersang, tapi kota Mekah adalah kota yang banyak diberkahi oleh makanan yang berlimpah dan jelas kota yang aman. Itu maksud kandungan ayat ketiga. Baiklah nak, kita lanjutkan. Ayat yang keempat pada surah At-Tin yaitu berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Baiklah nak, maksud kandungan surah At-Tin ayat keempat adalah Allah telah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi manusia yang mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, maksudnya di sini kita manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk yang paling sempurna. Ya, maksudnya kita diperintahkan Allah untuk menjadi khalifah di dunia ini, dan kita juga sekaligus hamba Allah yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah nak maksud kandungan surah At-Tin ayat keempat. Selanjutnya ayat kelima, yaitu bunyinya summa radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Maksud ayat kelima ini adalah Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Nah, di sini kita manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk yang lain. Jadi sikap kita harus dan perilaku kita harus bertutur kata yang baik, yang sopan, yang santun kepada guru, teman dan tetangga. Berpakaian, menutup aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi orang. Makan dan minumlah dengan mengkonsumsi yang halal dan bergizi sesuai dengan selera dan tidak berlebihan. Bergaul sesama teman, berkumpullah dan bersiraturahmilah sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Menggunakan anggota tubuh, gunakanlah anggota tubuhmu sesuai dengan fungsinya terhadap hal-hal yang diperbolehkan agama. Nah, jadi di sini kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, ya. Baiklah nak, kita lanjut ayat yang ke-6 dalam surah At-Tin, yaitu berbunyi illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putus. Maksud di sini kandungan ayat ke-6 adalah orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, ibu harap anak ibu semuanya selalu beriman kepada Allah dan melaksanakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah agar anak-anak ibu selamat dari kehinaan di dunia maupun di akhirat. Contohnya beriman kepada Allah yaitu melaksanakan sholat 5 waktu,
gemar bersedekah, dan ikhlas menolong teman, dan sebagainya yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya tidak mengejek, tidak menghina, tidak mengupat, tidak mencela, tidak mengganggu teman. Ya, ibu harap anak-anak ibu selalu melaksanakan amal soleh yang diperintahkan Allah. Baiklah anak, kita lanjuti ayat yang ke-7, yaitu bunyinya dalam surah Atin, fama yukadzibuka ba'du biddin, artinya maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu. Maksudnya ayat ke-7 adalah kandungannya, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada kita manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga tidak terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa Allah akan mendatangkan hari pembalasan kepada kita. Hari kiamat itu akan tiba dan hari pembalasan itu akan datang. Yang mengerjakan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, insya Allah akan masuk ke surga. Yang mengerjakan kejahatan atau keburukan itu akan pembalasannya dan dia akan dimasukkan ke api neraka. Nah, ibu harap anak-anak ibu selalu mengerjakan kebaikan agar kita insya Allah semua kembali ke surga. Baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi, ayat ke-8 dalam surah Atin yaitu bunyinya, alaihissallahu biakamil hakimin, artinya bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Jadi di sini Allah dalam surah Atin menegaskan bahwa Allah adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus penciptaan dan pengatur segala urusan, dan Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari penglihatan Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberi pembalasan kepada yang melakukan dosa dan memberi pembalasan kepada orang-orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi ibu harap kepada anak-anak ibu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar nanti Allah mengadili kita dan kita akan kembali ke asal kita, yaitu surga. Selanjutnya Atin, artinya buatin. Nah, jadi rangkuman dari surah Atin ini adalah tadi sudah dijelaskan bahwa surah Atin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surah Makkiyah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melalui surah ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi Atin dan Zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. 3. Negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarram. 4. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Baiklah anak-anak ibu, itulah sedikit penjelasan ibu tentang kandungan surah Atin. Ibu harap kepada anak-anak ibu selalu membaca surah Atin ketika melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnahnya, dan selalu bisa menerapkan kandungan surah Atinnya dalam kehidupan sehari-hari dan selalu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Catat yang dianggap penting ya nak. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat nak. Jika ada salah kata dan salah dalam penjelasan ibu minta maaf. Kita membaca ta'awuz dulu, kita membaca sodaqallah dulu ya nak, sodaqallahul azim, dan kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita bertemu lagi di pelajaran berikutnya.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.